Jika kalian mencari tablet dengan spek yang lumayan lengkap dan budgetnya 1 jutaan, tidak ada salahnya untuk mencoba tablet ini. Dan ini adalah Xiaomi Redmi Pad SE. Tablet paling kentang yang dikeluarkan Xiaomi pada tahun 2023. Karena di atas ini ada Redmi Pad versi reguler, kemudian di atasnya lagi ada Xiaomi Pad 5. Tapi jangan salah guys, sekentang-kentangnya Xiaomi masih memperhatikan spek dan fitur kok. Termasuk Redmi Pad SE ini. Di video kali ini akan saya tunjukkan apa saja kelebihan dan fitur-fitur yang dimiliki oleh tablet ini. Dan menurut saya worth it sekali digunakan, mengingat harganya yang hanya 1 jutaan. By the way, ini saya jual ya, murah saja, hanya 1,6 juta, pas tidak nego. Untuk link pembelian nanti saya sertakan di kolom komentar ya. Dan di harga segitu, kalian akan mendapatkan yang pertama adalah tabletnya. Kemudian di dalam dus kalian akan menemukan beberapa kotak guys. Di dalamnya ada buku panduan, kartu garansi, dan apa ini? Ucapan selamat dari Xiaomi. Kemudian kalian akan menemukan satu buah charger dengan USB Type-C. Tapi sayang banget guys, kapasitas charger hanya 10 watt. Dengan baterai sebesar 8000 mAh, mengisi daya bisa sampai 3 jam lebih coy. Dan kemudian ada beberapa kotak penyimpanan lain, tapi sayangnya tidak ada apa-apa di sana ya. Oke, saya review sedikit untuk tabletnya. Redmi Pad SE ini dikeluarkan pada tahun 2023, jadi umurnya belum lama, baru sekitar 2 tahunan. Dengan desain yang tipis dan layar yang cukup lebar, sampai 11 inch cuy. Dan tidak hanya tipis ya, tapi ringan juga coy. Untuk beratnya tidak sampai 500 gram. Soal ukuran layar, sebenarnya tidak ada bedanya dengan kakak-kakaknya, Redmi Pad maupun Xiaomi Pad 5. Ukurannya sama, 11 inch. Bedanya ada di resolusi layar yang diturunkan sedikit. Resolusinya hanya 1200 x 1900 pixel saja. Meskipun begitu, kualitas layarnya bagus kok. Panelnya bukan panel IPS yang murah, karena gambarnya tetap terlihat jelas, jernih, dan mantap banget. Tidak seperti merek sebelah, yang biasanya layarnya terlihat sedikit lebih redup. Tapi berbeda dengan tablet ini coy, terlihat jelas. Untuk multitask atau pekerjaan ringan, ini mantep banget sih. Untuk nonton video apalagi, karena ukurannya yang cukup besar, hal itu menambah pengalaman visual tersendiri. Sayangnya, untuk pemutaran video YouTube hanya sampai 1080-60 fps saja. Ya betul, hanya Full HD cuy. Dan tidak ada fitur HDR. Lalu bagaimana dengan suaranya? Kabar baiknya, tablet ini mempunyai 4 buah speaker coy. Suaranya kira-kira seperti ini. Gimana menurut kalian? Soal suara kira-kira mantep gak? Kalau kurang bagus mohon dimaklumi ya, karena harganya hanya 1 jutaan coy. Dan kalau menurut kalian bagus silahkan dibeli. Hanya 1,6 juta, melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Oke lanjut, menariknya tablet ini ada fitur penyegaran layar, tapi hanya sampai 90 Hz saja cuy. Katanya sih untuk efisiensi daya ya. Tapi memang benar, kapasitas baterai yang 8000 mAh bukan cuma gimmick coy. Ketahanan tablet ini bisa seharian lebih. Pemakaian full sosmed dan gaming. Lalu bagaimana dengan spesifikasinya? Oke, saya bahas. Jadi tablet ini menggunakan chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 680. Meskipun ini chipset kentang, tapi nggak kentang-kentang amat sih. Tapi kalau kalian biasa menggunakan device flagship, pasti akan terasa banget coy. Tapi so far untuk sosmed, multitask, gaming ringan ini lancar banget. Buka tutup pindah aplikasi lancar, tidak ada kendala sama sekali. Dan untuk kalian yang penasaran soal gaming test, ini saya tes untuk memainkan game paling berat di Play Store. Namanya Super Bear Adventure. Haha, canda ya. Ini game kentang ini. Tapi cukup ramai sih. Bahkan pada saat itu
game ini termasuk game yang paling banyak di-download. Dan layar lebar seperti ini paling enak ya buat multitask ya. Buka dua aplikasi secara bersamaan, membuat pekerjaan kita jadi lebih mudah dan cepat terselesaikan. Untuk multitask seperti ini cukup lancar ya, yang lag dikit lah. Di harga 1,6 juta menurut saya masih sangat worth it sih. Mungkin yang bikin agak nge-lag karena RAM-nya yang hanya 4 GB. Untuk penyimpanan sebesar 128 GB saya rasa cukup sih di tahun ini. Oke, yang terakhir sekarang kita akan membahas soal kameranya. Jadi tablet ini hanya dibekali oleh satu buah kamera saja yang resolusinya sebesar 8 megapiksel. Dan untuk hasil kameranya kurang begitu bagus kalau menurut saya. Kalau untuk urusan fotografi, saran saya pakai HP aja sih, jangan pakai tablet. Kecuali jika tabletnya kelas flagship misalnya Xiaomi Pad 5 atau Xiaomi Pad 6 atau yang lebih tinggi dari itu. Tapi kalau hanya Redmi Pad, apalagi tipenya SE, jangan berharap banyak lah. Hasilnya seperti HP seharga 500 ribuan. Warnanya pucat dan kesannya terlalu gelap coy. Apalagi videonya, jangan terlalu berharap lah. Hasilnya mantap, gempa dahsyat, dan hanya bisa merekam sampai 30 fps saja. Warnanya juga seperti ini, gelap. Nggak ada bagus-bagusnya sih untuk soal kamera ya. Selain kamera saya suka sih soal harganya yang murah, kualitas layar dan baterainya yang mantap, chipsetnya yang tidak terlalu kentang, dan ukurannya yang sangat tipis. Oke, dan itu adalah sedikit penjelasan singkat dari tablet ini. Jika berminat, silahkan langsung di check out ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.